ngomong jadi nggak bakal kedengeran. Oke, langsung kita masuk ke dalam materi hari ini ya, anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan membahas mengenai cara atau mengatasi kejenuhan dalam belajar. Seperti yang anak-anak ibu semua sedang alami pada saat ini, dari tahun 2020, mungkin saat anak-anak ibu UN untuk kelulusan atau ujian sekolah, itu kan ibaratnya lagi mengalami musibah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Banyak sektor-sektor tertentu yang terganggu, termasuk pendidikan. Jalannya pendidikan yang biasanya offline ketemu sama guru tiap hari, ketemu sama teman tiap hari, jadinya harus beralih ke online. Sebenarnya online ini ada bagusnya juga. Kadang-kadang kita jadi yang biasanya nggak biasa pakai laptop, yang nggak terbiasa sama media, jadi belajar. Oh, kayak gini cara pakai Zoom ya. Oh, kayak gini cara pakai Google Meet kayak gitu. Cuman karena kita biasanya hanya di rumah, walaupun kita belajar, kita juga ngalamin kejenuhan nih. Walaupun materinya beragam, tapi karena kita stay di satu tempat yang sama, yaitu di rumah, lebih bosan dari biasanya dibanding kalau kita belajar offline, kayak gitu. Karena ini kan sebuah kebiasaan baru, anak-anak ibu harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan ini nggak mudah gitu. Biasanya saat kita menjalani adaptasi, akan mengalami kebosanan-kebosanan yang membuat kita tidak nyaman dalam menghadapi sesuatu. Salah satunya dalam belajar, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari kejenuhan belajar. Kata kejenuhan sendiri itu memiliki arti suatu kondisi mental di mana seseorang merasa dihinggapi kebosanan yang sangat amat untuk melakukan tugas rutin yang sejak lama dilakukannya. Secara ringkas, kejenuhan dapat diartikan sebagai kebosanan yang sangat amat. Secara harfiah juga kejenuhan adalah padat atau penuh sehingga kita tidak lagi mampu memuat apapun. Selain itu, jenuh bisa berarti jemu atau bosan. Dalam bahasa psikologi, kejenuhan belajar ini disebut learning plateau atau plateau saja. Gitu. Kejenuhan belajar sendiri memiliki arti adalah suatu kondisi mental di mana seorang pelajar atau mahasiswa kalau dia sudah berada di universitas mengalami kebosanan yang sangat amat untuk melakukan aktivitas belajar, dan kebosanan tersebut membuat motivasi belajar menurun. Karena seperti anak-anak ibu pasti mengalami kalau seharian ini dapat mata pelajarannya banyak, tapi harus online semua, belum tugas yang numpuk, belum dikerjain udah jenuh duluan. Terus bingung nih harus mana dulu yang dikerjain, mana yang penting, mana yang enggak. Padahal semuanya sama-sama penting, dan malah pikiran yang kayak gini ini saking bingungnya nyebabin pikiran kita jenuh, dan kita malah nggak ngelakuin pekerjaan itu semua. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai pengertian kejenuhan dalam belajar. Yang selanjutnya ini kita akan membahas faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Di sini Ibu ada 5 faktor yang Ibu masukin. Yang pertama ada belajar dilakukan dengan metode yang tidak bervariasi. Contohnya kayak gini. Kita kan selama ini selalu diajarin ngapal tuh dari buku, atau kalau ujian harus textbook. Padahal metode kayak gini tuh gak bagus kalau untuk berkelanjutan karena kita butuh variasi baru. Contohnya, kan bisa aja kita belajar dengan metode yang meringkas, gak harus menghafal secara textbook. Kita juga bisa belajar nggak harus di ruangan tertutup, tapi di ruangan terbuka. Jadi kita juga perlu suatu hal baru dalam belajar kayak gitu. Yang kedua, belajar hanya dilakukan di tempat tertentu saja, misalnya di kamar tidur. Yang ketiga, kondisi ruang belajar yang tidak berubah-ubah, terutama di rumah. Yang selanjutnya, kurang melakukan aktivitas rekreasi atau hiburan untuk menetralisir kelelahan berpikir setelah belajar. Dan yang terakhir, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut di saat belajar. Yang selanjutnya ada akibat kejenuhan dari belajar. Tadi kan kita udah bahas faktor-faktor yang mempengaruhi dari kejenuhan belajar. Dari faktor tersebut, maka timbullah akibat atau sebab dari
rasa jenuh kita. Beberapa yang Ibu masukkan dalam PowerPoint ini adalah timbulnya rasa malas yang berat untuk belajar. Karena biasanya ini karena kita saking banyaknya yang dipikirin, saking banyaknya yang mau dikerjain, kita jadi bingung nih, kayak yang mana dulu ya, yang penting tugas matematika atau tugas bahasa Inggris dulu atau tugas bahasa Indonesia dulu gitu. Terus materinya yang nggak gampang kita pahamin, jadinya kita malah ya udah deh biarin aja, malah jadi malas dan nggak mau belajar akhirnya karena udah terlanjur jenuh sama mata pelajarannya itu aja, terus memakan susah atau metodenya nggak tepat dalam kita mempelajarinya kayak gitu. Terus yang kedua, di saat belajar merasa kehilangan semangat dan tidak bergairah. Yang selanjutnya merasa sulit untuk berkonsentrasi di saat belajar. Yang selanjutnya juga pelajar yang tadinya rajin berubah menjadi malas dan prestasinya menurun. Yang terakhir, kadang-kadang rasa malas juga yang sedemikian berat sehingga seseorang merasa seperti tidak mau belajar sama sekali. Nah, selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan mengenai cara mencegah dan mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama ada belajar dengan metode yang bervariasi, misalnya dengan membuat ringkasan bahan pelajaran sejak awal semester. Yang tadi kayak udah Ibu bilang, kan kalau selama ini kita belajar atau diajarkan dari kecil kalau untuk mempelajari sesuatu itu harus menghafal yang berupa textbook. Padahal ada cara lain, salah satunya membuat ringkasan bahan mata pelajaran sejak awal semester, ataupun setiap kita ingin mempelajari sesuatu yang baru, kita meringkas materi tersebut terlebih dahulu. Jangan terlalu textbook, karena takutnya kalau textbook, nanti anak-anak Ibu semua juga ada kan tipe-tipe orang yang nggak bisa textbook, jadi dia bisa dengan menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Mungkin dengan membuat ringkasan, hal tersebut membantu dirinya untuk memahami kosakata-kosakata yang nanti akan ia sampaikan, kayak gitu. Yang selanjutnya ada belajar di tempat yang cukup nyaman seperti ruang tidur, ruang khusus belajar, ruang tamu, di rumah teman untuk belajar bersama. Sebenarnya cara ini bisa dilakukan kalau situasinya tidak sedang pandemi COVID-19. Terutama kayak kita belajar bareng di rumah teman, kita bisa belajar mungkin di taman, kita bisa belajar mungkin yang mau di kafe sambil ngopi, sambil melihat-lihat mall atau gimana kayak gitu. Tapi mungkin kalau lagi pandemi kayak gini kan susah. Maka dari itu mungkin salah satu caranya itu bisa mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Kalau seumpama anak-anak Ibu semua bosen nih di kamar, kamarnya gini-gini aja, berarti ditata apakah letak meja belajarnya diubah, apakah di temboknya ditempelin poster atau sticky notes, atau kamarnya dipasangin tumbler lamp, kayak gitu. Jadi kalau di situasi sekarang tuh nggak harus keluar, tapi bagaimana pandainya kita aja mengatur ruang yang kita inginkan, dimana supaya bisa membantu kita menghilangi kejenuhan dalam belajar. Nah, selanjutnya ada menciptakan suasana yang menyenangkan di ruang belajar. Misalnya, belajar sambil mendengarkan musik instrumental yang tenang. Nah, sebenarnya ada tipe orang yang kalau belajar tuh harus tenang banget, nggak ada suara. Tapi kalau anak-anak Ibu semua tipe orang yang belajar harus mendengarkan musik dan bisa sambil multitasking, belajar sambil dengerin lagu, ya nggak apa-apa. Mungkin dengan seperti itu menambah tingkat mood anak-anak Ibu supaya, oh kalau gue kayak gini, gue bisa nih belajar dengan cepat. Kalau kayak gini ternyata gue bisa lebih paham, itu nggak masalah. Yang selanjutnya, melakukan aktivitas rekreasi secara berkala. Balik lagi kayak poin yang nomor 2 tadi, sebenarnya ini lebih bisa dilakukan kalau ini offline. Kalau online kita bingung mau rekreasi kayak gimana. Kalau rekreasi keluar kadang harus patuh protokol kesehatan, harus kita juga ngeri takut nularin orang lain. Mungkin ya bisa dilakukan, hanya nggak sesering kalau kita belajar offline. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya menghindari adanya ketegangan mental di saat belajar. Kamera lu error. Oke, yang selanjutnya ada melakukan aktivitas meditasi untuk menetralisir
kejenuhan belajar, dan menetralisir berbagai kondisi mental yang negatif lainnya seperti stres, rasa cemas, tidak percaya diri,